Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan dua narasumber kita yang sudah bergabung, yaitu Bapak Fauzi dan juga Dr. Sani. Kita juga ingin sekali dapatkan informasi dari Pak Fauzi untuk korban, Pak, yang didapatkan kemudian oleh tim DVI. Ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, secara usia, jenis kelamin, apa yang menjadi mayoritas, Pak? Kalau usia kemarin yang terakhir kami dapatkan itu 50-50 antara usia anak maupun usia dewasa, di mana anak terakhir yang kami dapatkan adalah sejumlah 59 anak, sedangkan sisanya dari 145 itu adalah dewasa. Jadi memang masih banyak yang dewasa dibandingkan anak-anak yang datang ke posko DVI yang tempat kami bekerja di Rumah Sakit Cimacan maupun Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Baik, dari kondisi korban yang datang, Pak, ke sana kedua rumah sakit itu, baik Cimacan dan juga Sayang, seperti apa, Pak, kondisi jenazah-jenazah itu? Jadi memang pada hari pertama kedua kondisi jenazahnya masih segar ya, walaupun memang ada trauma, rata-rata trauma di kepala, di bagian dada dan perut, juga ada yang multifraktur. Jadi kondisinya seperti itu, Pak. Baik, kemudian juga Dokter Sani, dokter tadi sempat mengatakan bahwa pasien IGD ini juga ditempatkan di luar di tenda. Nah, seperti yang sudah sempat saya sampaikan sebelum kita, dokter, asumsi saya bahwa pasien yang dirawat di IGD tentunya membutuhkan treatment lebih, perawatan khusus dibandingkan yang reguler, atau mungkin juga membutuhkan alat-alat tersendiri. Ada tidak, dok, kesulitan ataupun hambatan saat membawa mereka untuk bisa dirawat di tenda-tenda di luar? Iya, Mbak. Memang ada tantangan yang cukup besar buat kami untuk mempunyai diskusi membawa dari pasien-pasien yang ada dari ruangan IGD ke luar. Oleh karena itu juga kami di seberang IGD itu ada tadinya untuk pasien-pasien yang keluarga pasien yang menunggu, maaf, itu kami jadikan dulu karena kita asesmen di situ masih gedungnya masih bagus dan kuat, kokoh begitu. Ada beberapa di situ untuk triase. Triase awal itu di sana untuk memberikan satu kondisi mana kira-kira bisa di IGD atau di rawat yang biasa. Tentunya juga memang alat-alat ini kami juga sudah persiapkan dengan dokter-dokter spesialis kami supaya kita persiapkan seluruhnya seperti standar yang dibutuhkan untuk pasien-pasien yang kita bisa rawat di IGD. Gitu. Ya, dokter, tadi kami mendapatkan informasi dari rekan kontributor kami yang ada di RSUD Cimacan mengatakan bahwa banyak para pasien ini yang sudah sembuh tapi kemudian bingung mau kemana, mau pulang kemana karena rumah sudah juga hancur, keluarga ataupun kerabat juga mungkin sama-sama hancur rumahnya, sedangkan kemudian tenda pengungsian juga tidak mudah bagi dia untuk bisa ke sana ataupun juga mungkin sudah penuh, sehingga kemudian masih banyak yang tinggal memilih untuk tetap berada di RSUD Cimacan. Bagaimana dengan di RSUD Sayang, dokter? Apakah memang ada pasien seperti kondisinya begitu, jadi sudah sembuh tapi tidak tahu harus kemana setelah kemudian keluar dari rumah sakit? Ya, betul sekali, Mbak Monteviola. Dalam hal ini kami juga mengalami hal yang sama. Banyak pasien-pasien yang ketika akan dipulangkan dan keluarga pasien juga menunggu di sana untuk bicara dengan kami, dokter, bagaimana kami dipulangkan, karena kami pun juga rumah sudah rata dengan sana. Dan kita juga melakukan satu upaya dari tempat kami pun juga melakukan kontak dengan keluarga kerabat mereka yang terdekat ataupun yang siap untuk menampungnya. Dan alhamdulillah kami bisa mendapatkan keluarganya dan mereka siap untuk menampung dan akhirnya juga bisa kita kembalikan kepada keluarga kerabat mereka yang terdekat untuk bisa menampung mereka. Demikian, Mbak Putri Viola. Bagaimana kemudian dari pihak rumah sakit ini berkomunikasi dengan keluarga, dok? Apakah memang keluarganya memang datang sendiri ke sana atau rumah sakit ini justru jemput bola menghubungi saudara-saudaranya? Iya, dalam hal ini kami pun juga tentu akan mencoba berkomunikasi pertama kali dengan keluarga pasien, di mana keluarga-keluarga tersebut pertama kemungkinan apakah keluarga bisa dikontak oleh pihak keluarga. Kalaupun tidak, karena mereka mungkin kesulitan dalam hal ini HP-nya juga sulit untuk mencari gitu ya. Nah, kita akan bantu untuk
kontak keluarga. Dan dalam hal ini alhamdulillah ada kontak sambung yang baik dan mereka bisa mendapatkan keluarga yang siap untuk menampungnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Fauzi juga. Pak Fauzi, mungkin terakhir Pak Fauzi, untuk bisa bercerita mungkin penutup juga apa yang harus ataupun juga apa rencana ke depannya dari tim DVA ini, karena sepertinya juga masih panjang waktu ke depan untuk bisa melakukan proses identifikasi terhadap para jenazah. Besok juga proses evakuasi masih terus berjalan, artinya juga kemungkinan bahwa mungkin akan ada jenazah-jenazah baru juga yang didatangkan ke dua rumah sakit tersebut untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Pak Fauzi. Jadi untuk kegiatan kami selanjutnya tetap proses DVI akan tetap berjalan, di mana kami akan melakukan pemeriksaan jenazah yang tersisa yang masih berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Kemudian kami juga masih menerima laporan data orang hilang yang di mana keluarganya masih melaporkan beberapa anggota keluarganya yang masih belum kembali. Kemudian kami juga akan melakukan penguatan di mana tim-tim DVI bantuan mungkin akan kami datangkan dari wilayah polda-polda sekitar seperti Jawa Tengah dan lain sebagainya untuk memperkuat tim DVI yang ada saat ini karena tidak menutup kemungkinan akan jika ketemu jenazah ya dalam jumlah yang banyak maka tim DVI akan harus diperkuat. Begitu, Baik. Mbak. Untuk jumlah tenaga yang saat ini bertugas berapa banyak, berapa personil Pak, dan apakah hingga hari ini, hingga hari Jumat sebenarnya kurang jumlah personil yang bertugas Pak? Sampai sejauh ini jumlah SDM personil yang terlibat dalam kegiatan operasi DVI saat ini masih mencukupi, Mbak. Masih mencukupi, cuma kita antisipasi apabila besok mungkin ada tambahan jenazah yang dalam jumlah yang banyak, maka kita antisipasi supaya jangan sampai terdadak, begitu Mbak. Baik, Dr. Sani mungkin juga terakhir menutup perbincangan dengan Dr. Sani dan juga Pak Fauzi. Untuk rencana ke depannya bagaimana Dr. Sani? Mungkin juga karena tadi juga sudah kita dapatkan atau kita perbincangkan bahwa kondisi cuaca ini sangat berpengaruh, artinya mungkin bukannya tidak mungkin untuk ke depannya juga akan semakin banyak pasien yang datang dari tempat-tempat penampungan mereka untuk bisa mendapatkan perawatan di rumah sakit atau RSUD Sayang. Dokter silakan. Iya, baik. Terima kasih. Mbak Putri, di mana kita pun juga sekarang sesungguhnya ada tantangan baru yaitu hujan yang cukup lumayan juga memberikan kondisi-kondisi tenda-tenda kami, di mana ada beberapa tenda juga yang ternyata ada kebocoran-kebocoran di situ. Dan tapi alhamdulillah, subhanallah kita bisa koordinasi dengan baik dengan pusat krisis, kemudian juga dengan pihak BNPB. Dalam hal ini juga kami tadi sudah komunikasi dengan sangat baik dengan Direktur Logistik BNPB. Terima kasih sekali. Begitu cepat sekali mereka melakukan sebuah antisipasi hari ini dan besok insya Allah akan ada tenda untuk menghadapi kebocoran tersebut dan juga akan memberikan yang lebih lengkap untuk pasien-pasien kami, sehingga juga mudah-mudahan itu akan lebih comfort, nyaman bagi pasien untuk berada di tenda meskipun tidak dalam keterbatasan seperti itu. Dan kami pun juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang begitu luar biasa, relawan-relawan yang membantu kami dan juga dokter-dokter ID seluruhnya yang membantu semuanya dari nakes, dari medis dan non-medis yang datang bahu-membahu dengan kami untuk membantu. Dan alhamdulillah kami cukup terbantu dan akselerasi dengan pelayanan akan semakin baik kita rasakan sehingga pasien bisa terurai dengan baik dan tersisa yang sedikit. Mudah-mudahan ke depan kita terus bekerja sama dengan baik dan mitigasi untuk gempa bumi ini juga bisa kita selesaikan dengan sangat baik. Terima kasih. Dr. Sani, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya merawat para pasien untuk bisa memberikan informasi dan sehat selalu dokter bersama juga tim di sana tenaga kesehatan dan kita harapkan juga yang tadi dokter katakan mungkin butuh bantuan tenda dan sebagainya, semoga akan ada banyak bantuan datang sehingga dengan kondisi yang keterbatas ini juga bisa membuat pasien bisa mendapatkan perawatan secara maksimal. Pak Fauzi juga terima kasih Pak Fauzi sudah meluangkan waktunya memberikan keterangan kepada kami termasuk bagaimana proses identifikasi ini berjalan
berjalan. Semoga juga keluarga-keluarga ini datang sehingga kemudian bisa menyerahkan data-data untuk bisa membantu tim DVI melakukan identifikasi dan juga bisa berjalan dengan lebih cepat. Terima kasih sekali pada para narasumber. Selamat malam, Pak Fauzi dan juga Dr. Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar lainnya, tapi setelah jeda berikut ini.